Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan, mahasiswa Prodi Hukum Tata Negara semester 5. Jadi minggu kemarin, hari Kamis tanggal 2 Oktober, saya menghadiri persidangan acara perdata tentang sengketa hak waris. Yang saya dapat atau saya tangkap dari kasus tersebut ialah pihak yang bersengketanya itu si penggugat itu adalah anak angkat dari almarhum, sedangkan yang tergugat adalah anak kandung atau anak pertama. Nah, pokok permasalahannya di sini itu penggugat mengajukan gugatan karena tidak mendapatkan warisan sebesar pun setelah ayah angkatnya sekaligus ayah kandung si tergugat itu meninggal dunia. Nah, si penggugat itu menggugat tergugat sebagai ahli waris utama. Nah, faktor komplikasinya di sini status anak angkat itu si penggugat diangkat sebagai anak oleh almarhum itu sejak kecil. Meskipun demikian, status penggugat sebagai anak angkat bukanlah anak angkat secara legal yang memiliki akta resmi. Nah, si penggugat itu memiliki andil dalam mengurus almarhum saat sakit-sakitan yang menjadi argumen pendukung klaimnya atas warisan. Nah, pada intinya kasus ini tuh berfokus pada penentuan apakah seorang anak angkat yang statusnya tidak dilegalisasi secara resmi itu berhak mendapatkan bagian dari warisan, terutama setelah memberikan jasa pengurusan kepada si pewaris. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang alur persidangan perkara perdata. Seperti yang kita tahu, itu yang pertama itu adalah pendaftaran gugatan. Di sini pada tahap pertama itu dimulai dengan penggugat itu mendaftarkan gugatannya ke pengadilan yang berwenang. Gugatan ini berisi identitas para pihak, dasar hukum, dan fakta yang menjadi alasan gugatan, serta tuntutan hukum. Setelah itu penggugat itu membayar biaya perkara sesuai ketentuan pengadilan. Terus selanjutnya pemanggilan para pihak. Setelah gugatan terdaftar, panitera atau jurusita pengadilan biasanya akan memanggil kedua belah pihak, baik si penggugat maupun si tergugat, untuk hadir di persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditentukan. Pemanggilan itu dilakukan secara resmi dan patut sesuai dengan hukum acara perdata. Terus selanjutnya yang ketiga itu sidang pertama atau sidang 1. Pada sidang pertama itu majelis hakim memeriksa kehadiran para pihak. Bila kedua pihak hadir, maka sidang dia lanjutkan ke tahap mediasi. Namun jika salah satu pihak tidak hadir tanpa alasan, hakim dapat menunda sidang dan memerintahkan pemanggilan ulang. Terus yang keempat itu ada mediasi. Mediasi di sini itu tahap untuk mendamaikan kedua belah pihak sebelum pemeriksaan pokok perkara dimulai. Mediasi itu dipimpin oleh mediator yang ditunjuk pengadilan. Jika tercapainya kesepakatan damai, maka perkara selesai dengan akta perdamaian. Jika tidak tercapai, proses dilanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu jawab ginawab. Nah, pada tahap ini itu merupakan proses saling memberikan jawaban, tanggapan, dan bantahan antara si penggugat dan tergugat. Biasanya jawab ginawab itu terdiri dari jawaban si tergugat terhadap gugatan penggugat, terus replik dari penggugat, selanjutnya duplik dari tergugat, dan seterusnya hingga majelis hakim menganggap cukup. Terus yang keenam itu ada pembuktian. Tahap ini adalah inti dari proses peradilan perdata. Para pihak itu mengajukan alat bukti sesuai hukum acara seperti surat atau dokumen, saksi, persangkaan, pengakuan, keterangan ahli, yang mana tujuannya adalah membuktikan kebenaran dalil masing-masing pihak di depan hakim. Terus yang ketujuh, kesimpulan. Setelah pembuktian selesai, para pihak itu diberi kesempatan untuk menyampaikan kesimpulan tertulis yang berisi rangkuman seluruh hasil persidangan serta alasan hakim yang mendukung posisi mereka. Terus yang kedelapan itu putusan. Hakim kemudian menjatuhkan putusan berdasarkan hasil pemeriksaan dan pembuktian di persidangan. Putusannya itu bisa berupa mengabulkan gugatan, menolak gugatan, atau menyatakan gugatan itu tidak dapat diterima. Terus yang selanjutnya itu upaya hukum. Jika salah satu pihak itu tidak puas dengan putusan, maka dapat mengajukan upaya hukum seperti banding ke pengadilan negeri, kasasi ke Mahkamah Agung, dan juga peninjauan kembali apabila ada alasan hukum baru. Terus yang terakhir itu adalah eksekusi. Apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah,
dan tidak ada lagi upaya hukum, maka pihak yang menang dapat meminta eksekusi kepada pengadilan untuk melaksanakan isi putusan, misalnya penyitaan, pengosongan, dan pembayaran ganti rugi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.